Sobat Adbis, selamat datang di episode terbaru podcast Humas Talk. Kenalin, nama aku Rensi. Aku Salsabila. Dan pada podcast kita hari ini, kita tuh bakal ditemenin oleh kakak dan abang Adbis kita juga nih. Nama spesial. Nah, mungkin bisa dikenalin dulu nih nama kakaknya yang paling cantik nih. Siapa kak? Halo teman-teman. Hai. Nama aku Vivin Intani dari Adbis 2020. Oke. Dan nama abangnya Abang Dava. Oke, perkenalkan kawan-kawan, namaku Dava Marcelino dari Administrasi Bisnis Angkatan 2020 juga. Oh gitu ya. Nah kita nih bakal bahas gimana sih memulai bisnis dari nol saat kita tuh kayak masih kuliah gitu. Kalau teman-teman berpikir bahwa memulai usaha di usia muda itu hal yang sulit atau mustahil, nah di episode kali ini kita bakalan mengubah pandangan teman-teman semuanya. Kita bakalan berbagi tips and trik bagaimana memulai bisnis tapi tetap fokus nih pada perkuliahannya. Nah iya nih, mungkin kita bisa kayak gimana ya, ceritain dulu gitu kak, itu bisnisnya apa sih kakak gitu, bisnis kak Vivin atau bisnisnya juga Bang Dava, kita tuh kayak kenalan dulu bisnisnya tuh gimana. Mungkin bisa diceritain dulu kak. Dari siapa? Dari kakak Kak Dari Vivin kakak. dulu. Kalau aku bisnis aku itu berjalan di bidang bunga. Namanya itu Arnati Floris. Jadi bisnisnya ini kayak kita menyediakan sewa papan, kita menyediakan buket, ada banyak menu, ada buket, ada bloom box, ada seserahan juga kayak gitu. Dan fun fact kita lagi pindahan toko. Oke. Gimana tuh, Kak? Kita pindah ke Raja Wali Sakti. Awalnya di? Awalnya di Purwodadi. Oke. Nanti insya Allah hari Jumat kita bakal reopening di Raja Wali Sakti. Oke. Waduh, keren. Waduh. Bisa kali ya mampir ya. Iya, Karena udah banget mau tuh, sempro nih yang lain-lain. Terus kalau untuk Bang Dava nih dilihat dipantau di IG nih ikut-ikut bazar gitu ya Bang. Iya benar. Terus untuk fokusnya sendiri tuh bisnisnya apa sih Bang? Ini cerita dari awal dulu ya. Boleh tuh Bang. Kalau sebenarnya yang usaha sekarang itu kan tahu walik ya, tahu walik Dapskoi itu udah apa ya, bisa dibilang usaha yang kesekian gitu. Dari sekian banyak yang di keep atau divakumkan karena kondisinya yang nggak memungkinkan gitu kan. Karena dulu sebenarnya sama seperti alasan aku masuk ke Adbis ya. Aku dulu tuh udah mulai bisnis itu udah dari SMA dulu. SMA ya kan. Mudah Jualan banget ya. juga nggak beda-beda jauh. Nah karena sebenarnya awalnya itu kenapa membuka bisnis tawalik itu sebenarnya berangkat dari pertanyaan ini setelah mau kuliah mau ngapain nih. Iya Nah, benar-benar. Karena kan kalau nggak salah waktu semester 3 atau semester 4 itu aku kemarin sempat datang ke acara bukber tuh, bukber SMA. Nah secara nggak langsung aku ke trigger. Ini kita kalau misalnya SMA berpisah sedihnya kayak gini, ini kita kuliah berpisah kita mau ngapain? Nah di situ awal mulanya. Nah setelah itu step by stepnya mulai coba buka dari semester 5 akhir kalau nggak salah, pasca organisasi kan, baru ikut bazar-bazar dan begitu berjalannya sampai sekarang alhamdulillah. Gitu. Keren. Berarti gimana sih kak caranya tuh kayak kalau Bang Dava itu kan dia kayak ke-trigger gitu kan. Kalau kakak ini pertama kali buka bisnis tuh apakah melihat peluang ataukah kayak iseng atau gimana gitu kak? Sebenarnya juga berdasarkan dari keresahan pribadi gitu. Karena aku melihat semakin kita ke depan ini banyak persaingan gitu, sarjana udah banyak. Iya kan kak? Kayak kita masuk perusahaan gede itu saingannya ketat banget, belum segala macam kita harus punya sertif ini itu kayak gitu kan. Dan aku orang yang overthinking untuk masa depan gitu. Jadi gimana caranya aku mengamankan masa depan aku?
Dan itu kepikiran karena aku sukanya bunga. Iya. Aku sangat suka bunga dan aku suka dengan pekerjaan yang dengan kreativitas, kebebasan. Jadi aku pengen gitu ngebuka florist. Awalnya coba-coba aja. Awalnya kayak Berarti coba-coba dulu ya, iya Kak? coba kayak karena takut gitu kan. Kayak bisa nggak ya? Pasti Ada perasaan takut juga rasa gitu ada kan, rasa Kak. gitu kan. Terus ya udah gas aja deh coba gitu. Dan ternyata sambutan dari teman-teman semua dan sosial itu bagus gitu. Jadi kayak yaudah deh gas aja kayak gitu. Berarti ini overthinking baik nih. Iya. Dilakukan sesuai passion gitu kan. Malam-malam gimana ya masa depan 10 tahun lagi. Terus mungkin ada nggak sih Bang, kakak juga kan yang udah mulai bisnis gitu kan, ada nggak sih hal yang perlu banget untuk di awal gitu untuk diwarnin ke orang-orang yang baru mau buka bisnis gitu? Dava dulu atau aku Iya. dulu? Mungkin boleh Dari siapa dulu nih? yang mana aja. Oh, dari Mungkin aku Bang dulu lah. Dava dulu Aku kali aja ya, deh, kan dari Apa yang perlu SMA. di warning atau ke orang-orang yang baru untuk dipikirin banget gitu. perlu dipikirin banget. Stepnya. Apa ya? Sebenarnya segala hal itu template ya, polanya pasti bakalan sama. Tapi satu hal yang paling pasti, kalau kita memulai bisnis itu, kalau udah masuk gak ada jalan keluar. Jadi kalau udah masuk ya udah jalanin aja. Karena kalau kita berbisnis itu kan kondisinya kita yang bakalan jadi yang menjalankan, owner lah bahasanya kan. Bener. Secara nggak langsung yang paling pasti tuh pasti kita tahu tuh kalau udah jadi owner kita tuh orang yang paling pertama ngeluarin duit, orang yang paling terakhir dibayar tuh. Benar. Kalau misalnya udah keluar semua kosnya ternyata hasilnya sedikit, ya itulah hasil kita gitu. Nah tapi itu berbanding lurus dengan pengalaman yang kita dapat. Karena dengan kita tahu kondisi lapangan, masalah-masalah tadi itu bisa kita atasi. Tetapi itu tadi yang harus diingat kalau kita udah mulai untuk bisnis atau udah mulai untuk memilih menjadi berwirausaha gitu kan. Jalani aja. Jalanin aja gitu ya. Yang penting itu usaha yang paling bagus tuh usaha yang dimulai. Yang dimulai. Oke. Kalau untuk Kak Vivin sendiri gitu. Yang pertama itu adalah mental dan ide. Bener banget tuh. Kalau kita nggak punya mental untuk memulai sesuatu, berapapun ide yang kita punya itu nggak bakal ada yang jalan kayak gitu. Terus kita juga harus tahu pasarnya. Iya bener, riset Iya. pasar dulu dong Riset Kak. pasarnya. Kayak Bang Dava dia tahu nih orang Pekanbaru suka makan tahu. Iya. Tahu walik belum banyak nih di Iya. Pekanbaru kayak gitu kan. Kalau aku karena aku suka bunga. Sesimpel bunga itu. jadi. Iya. Karena juga aku melihat buket di Pekanbaru itu bagus-bagus. Cuman aku punya selera sendiri untuk buket. Jadi kayak aku nggak melihat yang aku suka itu ada di sini. Jadi aku pengen nge-share atau aku pengen orang tahu ada loh yang kayak gini kayak gitu. Terus juga aku pengen orang tahu bahwa bunga itu nggak berbicara tapi menunjukkan keindahannya kayak gitu. Jadi kayak aku merasa kayak kurang banyak gitu florist di Pekanbaru yang show, mungkin kayak ada merek yang gede ya kayak toko A gitu kan yang di sana. Cuman aku pengen kayak ada loh yang lain gitu. Dan di kita sendiri itu apa ya kayak mementingkan makna bunganya, mementingkan bunganya, estetika nggak sekedar cuman jadi gitu aja kayak gitu. Harus tahu pasarnya, harus tahu kalian harus punya konsep. Ya karakteristik tuh, Karakteristik. bener. Nggak cuman asal mulai tapi nggak punya konsep. Kita harus punya konsep juga. Itulah pendirian bisnis kita gitu. Bener banget. Bagaimana sih Kak membagi waktu antara perkuliahan dengan bisnis itu pasti susah ya Kak membagi waktunya? Banget ya Dap. Iya kan Ya, apalagi gimana sekarang gitu, Kak? kayak Kok bisa banyak gitu? Pasti tugas, sulit gitu loh. kegiatan gitu. Belum lagi tugas-tugas kampus kan? Iya. Gimana Dap? Siapa dulu aku lagi nih? Iya, Kamu aja. sama aja sih. Ini ya, ini disclaimer ya. Kalau ini Iya. menurutku ya, pasti ada yang pro dan kontra juga. Tapi kalau soal membagi waktu antara akademik dengan bisnis, disclaimer kalau menurutku sebenarnya kita kan sama-sama tahu tuh waktu dalam satu hari itu nggak akan pernah lebih dari 24 jam. Benar. Bener. Bener kan? Benar. Pasti yang namanya kuliah itu wajib, itu udah jadi tanggung jawab kita. Sementara bisnis itu ya hal yang pengen kita lakuin.
Tapi kalau misalnya caraku untuk membagi keduanya itu masuk ke bagaimana memanajemen waktu. Kayak kalau misalnya meninggalkan hal yang tidak perlu dikerjakan, tinggalkan aja. Bukan ditinggalkan ya, lebih ke dikontrol. Misal nih, awalnya yang kita kuliah, kita ada organisasi, terus setelah itu kita ada waktu untuk main nih, untuk nongkrong. Mungkin kalau kita udah mulai untuk bisnis, itu lebih di handle aja lagi. Misalnya, bukan dihilangkan ya, dikurangi waktu untuk nongkrong. Lebih ke malamnya buat perencanaan untuk besoknya ngapain. Ke usaha Tapi kita tetap akan ada tuh masa-masa untuk teman-teman, itu wajib, itu pasti ada kan. Kalau nggak kita puyeng juga ngurusin bisnis itu aja. butuh healing. Jadi kalau misalnya bagaimana membagi, yang paling pasti kerjakan dari skala prioritasnya tuh. Kerjakan dari prioritas, misalnya kuliah. Kalau misalnya ada hal-hal yang bisa ditinggalkan dulu, tinggalkan dulu. Bukannya tidak penting ya, karena waktu itu gak akan bertambah. Sementara waktu istirahat itu penting. Kalau misalnya kita ladeni semua, yakin 24 jam juga gak bakalan cukup. Gak bakal. Iya kan Bakalan Kak. cukup. Gitu. Jadi kayak di set aja di waktunya. Dibuat schedule juga ya Bang berarti. Bener-bener. Banget. Kalau untuk Kak Vivin nih gimana? Kalau aku sih, aku punya kebiasaan bikin schedule. Schedule Iya, Kak? dari SMP aku punya buku yang kayak seminggu ke depan mau ngapain. Oh, untuk skalanya Sebulan per kemudian, minggu iya, berarti kayak ya. ada target misalnya, kayak aku punya target 1 minggu nih mau ngapain. Jadi membiasakan buat disiplin diri kita mau ngapain seminggu ke depan. Dalam 1 hari itu apa? Misalnya nih pagi kita mau bikin buket misalnya. Siang kita ada kuliah ketemu dosen bimbingan. Sekarang kan lagi masa bimbingan. Iya benar banget Ya, Kak. sore nanti mau apa? Mau conditioning bunga misalnya kayak gitu. Jadi kita harus punya planning hari ini mau ngapain. Jadi dengan ada planning tadi kita lebih terstruktur kayak gitu. Dan tetap punya waktu buat me time. Iya benar. Berarti itu penting kebiasaan-kebiasaan ya, Kak. krusial yang kayak gitu ya yang Iya. bisa mendukung kesuksesan gitu kan. Untuk komitmen. Mungkin abang atau kakak tuh ada mungkin kan yang suka kayak nonton film atau baca-baca buku gitu. Ada nggak sih kayak film yang kayak mempengaruhi gitu cara pandang kakak tuh tentang kayak bunga atau tentang bisnis gitu atau buku-buku gitu Kak, suka nggak kalau misalnya nonton film gitu? Kalau- Jangan suka film K-drama lagi. Kan ada kan Kak Itaewon Class. Aku mau jawab itu. Aku mau jawab itu. Iya, Itaewon Class. Iya gitu kan Kak. Itaewon Class. Kalau yang lain gitu Kak? Kalau yang lain, kalau Atau buku aku buku? suka baca. Tapi kalau ke tips-tips bisnis itu ada salah satu buku aku ketemu di TikTok. Boleh bilang aplikasi nggak? Di aplikasi hitam. Itu ada MBA namanya. Jadi di situ kita bakal ngerangkum tentang bisnis. Kalian cari aja, covernya warna kuning. MBA ya Kak? Iya, MBA, Baru Master dengar juga Business nih. Administration. Jadi di situ kita kayak ngebahas ada bisnisnya di sana. Terus ada juga buku Rich Dad Poor Dad. Aku juga ada baca Iya. tuh. Tapi sebenarnya asal muasalnya dari Naruto. Kalau kalian tahu Ino Yamanaka itu punya toko bunga? Ino. Iya. Iya, Ino. Iya, yang gitu. Itu sih yang trigger banget sih. Bunga. Iya. Kalau untuk Bang Dava buku gitu? Itaewon Class juga kan, tetap Dap? gitu. tetap. Oh berarti Bang Dava ini suka K-drama juga ya? Suka K-drama. Tapi aku spesifik kalau misalnya nonton K-drama justru Yang kurang romance. suka hal-hal yang berbau romansa itu kurang suka Ah, juga. iya bener sih. Jadi kalau misalnya nonton film K-drama pasti agak milih-milih. Kalau enggak kayak Itaewon Class itu kan Iya. itu yang film terbaru tuh. Kayak Victor atau Good Partner yang baru-baru. Tapi kalau misalnya kayak yang nonton genre romansa tuh kurang tertarik. Tapi film yang pernah men-trigger aku soal bisnis itu film perjuangan yang kalau kalian tahu itu ada film judulnya The Pursuit of Happiness. Gak tahu tuh. Enggak Gak tahu tuh Bang. Apa tuh, Bang? Iya apa tuh Bang? tentang Spill tuh. seorang ayah tunawisma yang mencari arti kebahagiaan. Dalam banget ya. Ya, dia seorang yang dikhianati, jadi diremehkan, bahkan dia sangat sulit mencari pekerjaan, bahkan setiap harinya itu dihabiskan waktu untuk belajar sampai dia diterima di salah satu pekerjaan. Dan ini yang menjadi menarik film ini itu karena
dia base-nya true story, kisah nyata dari Chris Garner. Berarti diangkat dari kisah nyata ya bang? Kenapa? Diangkat dari kisah nyata. Bang? Iya. Jadi film itu lebih terasa karena dia ternyata bisa ada dan jadi sukses di antara orang-orang seperti kita gitu. Dan film itu cukup men-trigger sih. Karena aku pernah aku dengar di salah satu scene waktu Chris ngomong ke anaknya Christopher, dia bilang kalau kita ingin sesuatu, bagaimanapun keadaannya, apapun situasinya, kita harus melakukan sesuatu jika kita ingin. Karena ini berhubungan sama konsep resiliensi atau daya tahan. Karena keberhasilan itu berjumlah kegagalan plus 1 kebangkitan. Jadi kalau kita udah gagal banyak, kita cuma perlu 1 kali bangkit nih untuk sampai ke titik itu. Dan kapan momennya, ya itulah jalani saja gitu. Kayak itu film yang cukup apa ya, ngasih nilai hidup lah ke aku. Adalah kesannya gitu kan bang untuk yang didapat dari film itu. Masya Allah. Itaewon. P cowok Itaewon. Tapi tadi soal manajemen waktu ya aku kepikiran sebenarnya tergantung dari skala usahanya sih. Jadi kalau misalnya nggak, mungkin dibilang kita tuh persepsi kita kayak ini bisnis kecil nggak usah di manajemen gitu kak. Bukan. Jadi gimana itu? Semakin besar skala usaha maka semakin ketat manajemennya. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau misal usahanya masih kayak berdasarkan IG, terus kita masih bisa kuliah, masih bisa hima bisnis misalnya, berarti enggak terlalu ketat, fleksibel kan. Tapi kalau usahanya udah kayak Bang Dava, dia punya outlet, aku ada toko misalnya kayak gitu kan, itu harus ketat lagi kalian nih bikinnya. Dan kalau bisa sih sebagai owner ya kita harus punya karyawan yang mengatur apa yang tidak bisa kita atur pada saat itu. Jadi kayak ada orang gitu. yang bisa bekerja di bidang itu, yang bisa nge-backup kita di bidang itu misalnya. Gitu. Tapi kalau masih skala-skala yang kayak bisa masih fleksibel, itu nggak perlu sih kayaknya. Kayak bikin schedule gitu nggak usah. Apa perlu ya? Apa yang kakak abang lakukan untuk bersantai dan melepaskan stres di luar pekerjaan? Misalnya kan ada di momen-momen tertentu gitu Ya, kan, kayak mumet banget capek gitu banget sama gitu, ini pekerjaan udah dibuat schedule tapi aku tuh tetap capek, energi sosial aku tuh habis gitu. Kira-kira kayak kegiatan santai apa sih gitu, mungkin kayak kumpul-kumpul sama temen gitu. Oh, untuk melepas capek itu tadi. Ya, Kan melepas kadang capek dari pekerjaan gitu, Bang. capek kuliah, capek kerja tuh kan beda gitu kan bang. Jadi tuh gimana sih caranya biar nggak stres gitu, walaupun udah di schedule? Ada nggak? Udah lah. Kalau kita udah punya usaha, melepas stres adalah tidur. Iya lagi. Tidur adalah jawabannya. Tidur, main game, atau sekedar nonton K-drama. K-drama. Atau baca-baca buku sih. Baca buku juga ya kak? Iya, Berarti buku komik juga. komik. Iya. Komik ya, Itu Kak, ya. hiburan lah pokoknya. Kalau tidur tuh udah apa ya? Melepas penatan absolut itu. Iya lagi. Iya. Tapi kalau aku pribadi ya, Iya. kalau untuk melepas kepenatan kurang lebih bersama. Iya. Tapi intinya tuh waktu untuk sendiri yang memang benar-benar terbebas dari urusan pekerjaan. Itu dia, Dap. Kalau bisa bahasanya kah, kalau kita bisa makan makanan yang paling kita suka sendiri gitu. Iya benar. Jalan-jalan Gak ke bagi-bagi. Tapi kalau biasanya kalau memang lagi banyak kali pikiran, itu biasanya jogging sih. Kayak udah nggak lari, jalan aja kemana aja. Karena kan aku cuma termasuk tipikal orang pemikir ya. Itu aku bisa duduk atau jalan tanpa ngantuk itu berjam-jam itu bisa. Karena banyak yang dipikirin. Jadi kalau misalnya gimana caraku untuk menghibur diri gitu-gitu kan, lebih banyak waktu buat sendiri sih. Kalau udah waktunya kerjaan lagi, udah tuh full ngurus kerjaan lagi, Nggak ada waktu santainya. sendiri lagi. Berarti santainya ini santai yang tetap ada kegiatan aktifnya gitu ya kak? Kalau aku masih santai gitu aja gitu. Di rumah bermalas-malasan gitu.
Tetap aktif berarti ya, Iya, tetap kayak aktif. bersantainya tuh tapi tetap dapat gitu kegiatannya. Nah, itu tadi yang aku bilang, kalau udah mau berwirausaha tuh udah kalau masuk gak ada jalan keluar. Betul. Iya Badan ini lagi. istirahat tapi kepala tuh keliling dunia tuh. Betul. Diem tapi isinya mikir. Iya, Mau jadi- mikir semua Iya, tuh. gimana Isi ya kepalanya nanti Kak. gitu. Gimana target bulanan ini tercapai nggak ya? Nah, Ya ampun berat juga ya berarti ya. Benar. Berarti itu lanjut aja Sa. Gak apa-apa. Eh, apa nasihat terpenting yang bisa diberikan kepada pembisnis baru yang sedang memulai perjalanan mereka Kak, perjalanan untuk mengembangkan bisnis tuh. Wajangan. Jangan. Bang Dava dulu. Iya Bang Dava kan udah sering nih. Iya. apa ya? Sebenarnya kalau misalnya menyampaikan wejangan aku masih merasa belum pantas lah ya. Masih sosok aku juga masih belajar juga. Tapi aku disclaimer aja kalau misalnya ngasih apa ya? Wejangan atau nasihat ke sesama ya. Aku nggak merasa lebih tinggi atau lebih apa tuh enggak. Yang pertama itu jangan pernah berhenti belajar dari siapapun dan dimanapun. Karena walaupun aku udah bisa buka atau kadang-kadang aku juga bahasanya jadi cutting atau jadi senior, aku kadang masih sering belajar kok dari yang bawah. Karena aku juga merasa aku tidak sepintar itu, enggak juga. Karena justru ketika aku melihat ada wawasan baru, aku justru semakin merasa aku ini belum tahu apa-apa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang paling pertama tuh jangan pernah berhenti belajar dan belajar dari manapun dan siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya mau berbisnis itu harus jadi orang yang solutif. Lihat masalah itu jangan didebatin masalah, tapi nyari solusi. Cari solusinya ya, Kak. Kalau orang Jangan tuh diperpanjang masalahnya gitu. Kalau ada masalah yang dibahasnya masalah, bukan solusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya berbisnis itu tolong kali jangan pernah berorientasi pada uang. Karena bagi yang harus, aku juga belajar ya dari salah satu seminar yang aku ikutin, kalau sebenarnya bagi para pengusaha itu uang itu hanya sebagai alat tukar. Dia nggak akan lebih dari apapun. Tapi memang nggak bisa kita pungkiri dengan ada uang kita bisa beli banyak hal. Memang betul. Tapi dia menjalankan fungsi sebagai alat, Oke. bukan sebagai pembeli kebahagiaan. Karena ada kan ya orang yang punya uang pas-pasan tapi hidupnya bahagia nih. Ada orang yang banyak duit tapi hidupnya banyak masalah nih. Kan ada yang begitu ya. Nah, itu yang ketiga. Banyak banget. Mindset untuk memandang uang itu bukan sebagai mencari kekayaan. Yang keempat yang paling utama bagiku adalah kalau ingin berwirausaha selalu tonjolkan bahwa kita hidup adalah sebagai orang yang bermanfaat. Karena manfaat lebih tinggi dari segalanya. Sedangkan orang kaya aja pengen bermanfaat. Tapi kalau kita udah pengen memberi manfaat ketika kita belum jadi siapa-siapa, bagiku sejatinya kita udah jadi orang kaya. Cuman belum secara validasi ya kita kaya. Karena ketika mau kita membantu orang lain, kita meringankan orang lain, pekerjaan orang lain dengan kita membuat bisnis atau sebuah ilmu yang kita sampaikan, cara nggak langsung akan ada nilai kebaikan yang akan balik ke diri kita nantinya atau yang di masa yang akan datang. Mungkin itu aja sih paling penting. Ini aku suka banget nih yang kata Bang Dava kan uang tuanya alat tukar. Alat Gitu kan. tukar. Bener. Ya suka banget. Kalau untuk Kak Vivin, Halo. Kalau aku karena basicnya aku anak keuangan ya, anak finansial. sama lagi. Ya, halo keuangan. Jadi menurut aku sih kita harus tetap kalau di aku tetap punya target gitu. Karena kita ada hal keperluan yang harus dibayar. Karena ada karyawan harus digaji, ada listrik yang harus dibayar, di top up gitu kan, dan segala macam uang keamanan sampah. Jadi kalau aku tetap punya target yang minimal yang harus dicapai. Itu tadi sebagai pebisnis kita meletakkan diri kita terakhir. Jadi aku yang penting adalah kewajiban dan apapun yang aku tanggung itu terbayarkan di luar dari profit tadi gitu. Kita harus tetap memanage uang. Harus ada pencapaian harus kita raih buat ngebayar kewajiban tadi gitu. Terus kalau wejangan sih sebenarnya
belum pantas juga kalau bisa dibilang ya, kita masih mahasiswa ya, belum kayak suhuan gitu kan. Aduh. Aduh. Cuman yang paling penting itu adalah jangan takut buat jadi apapun yang kamu suka. Karena dalam berbisnis itu kita melakukan apa yang kita suka. Apa yang kita jago di bidang itu, apa yang kita mengerti. Even itu hal-hal kecil. Jadi kadang kan di generasi kita ini kan ada gengsi. Iya, Iya benar. kami Ada- Gen Z Kak. Iya, Gen Z yang bergengsi. Gitu. Kita kayak, aduh kalau aku bekerja ini apa nanti kata temen aku. Kalau aku jualan gelang beads itu nanti gimana ya pandangan orang. Kita jangan stuck ada di mindset kayak gitu. Ketika kamu udah mulai berbisnis, singkirkan dan buang gengsi apapun. Apalagi kalau misalnya nih, kalau kamu punya toko atau apapun, jangan takut buat tetap jualan ke pasar. Misalnya aku jualan di CFD, Iya. jangan punya gengsi untuk berada di bawah karena kita juga mulai dari situ, gitu. Jadi kayak jangan malu sama apapun yang kamu mulai, jangan gengsian sama apapun yang kamu lakukan. Karena percayalah, Dik, gaji teman-teman yang UMKM itu tinggi loh, Bang. Jadi Cuma bentukannya kayak biasa aja. bentukannya aja biasa. Berapa tuh? Waduh, Minta di spill. Spill dong. aduh. Join dulu Arnati Floris. Boleh. Itu jadi itu sih yang paling penting karena selebihnya itu mengikuti aja. Satu lagi, jangan pernah menganggap apa yang aku mulai ini harus sempurna baru aku mau mulai. Ya, Oh, jangan perfeksionis. Oke. Jangan terlalu perfeksionis. Karena sebanyak apapun ide, ketika kamu merasa oh dindingnya harus cat ini, kalau nggak ketemu cat ini aku nggak mau dindingnya. Jadinya gak mulai-mulai tuh. Gak mulai-mulai. Mulai cuy. Jadi harus dimulai. Jadi ketika dimulai itulah kesempurnaan itu datang ketika udah dimulai. Jadi kayak oh ternyata lightingnya jangan merek ini nih gitu. Aku harus pakai sini. Ternyata cellophane-nya jangan merek yang ini. Aku harus yang kayak gini. Jadi kesempurnaan itu datang ketika dijalani. Jadi kayak disempurnakan. Jangan berharap sempurna itu datang di awal. Iya. Gitu. Ini kalau misalnya Bang boleh nambahkan ya, Ya Bang. sesuai cerita yang disampaikan Vivin tadi, soal perfeksionis ya. Sedangkan sekarang brand-brand besar itu aja, mau brand makanan, minuman, kalau misalnya kawan-kawan perhatikan tuh tracknya, awalnya juga nggak bakalan sebagus sekarang. Kadang-kadang kita tersanjung nih dengan brand-brand besar, dengan brand-brand yang udah terkenal. Tapi kita lupa kadang-kadang kalau mereka sebenarnya sudah berdiri 20 tahun, Ya, udah berdiri udah lama 5 banget. tahun. Lama. Nah ini kita mau berdiri pengen kayak mereka loh. Kan nggak mungkin. Iya nggak Nah, mungkin kan. Itu tadi makanya aku bilang kalau misalnya udah mulai itu penting jalanin aja. Karena yang serunya sebenarnya kawan-kawan kalau misalnya kita mulai bisnis, pelajaran itu di jalan gitu. Betul. Karena ketika kita tahu oh kemasannya kayak gini, ternyata kayak gini ini nggak efektif ya. Akhirnya kita berputar otak tuh. Iya. Gimana kalau kita misalnya pakai kotak yang begini, ternyata kotak yang begini punya nilai value tersendiri nih, yang jadi nilai tambah dan itu mengubah pandangan orang terhadap bisnis kita. Mereka akan memandang kalau usaha kita naik kelas. Nah itu salah satu contoh dan itu baru berjalan 2 tahun misalnya. Gimana kalau 5 tahun, gimana 10 tahun? Maka bukan sesuatu yang nggak mungkin kalau kita punya sekarang cuma punya 1 outlet, di 5 atau 6 tahun yang akan datang kita punya 100 outlet, itu bukan sesuatu yang nggak mungkin. Asal kita paham pattern atau pola usaha yang terjadi di lapangan, insya Allah pasti bisa. Iya, Karena kalau aku perhatikan semua jenis usaha UMKM itu punya pola yang sama. Dan nilai plus kita buat anak muda itu dibandingkan orang yang lebih tua, kita punya waktu dan kita masih muda Iya, untuk belajar. Sedangkan yang mereka yang sudah tua, maaf kata, sebagian besar kan agak gaptek ya. Dan itu mengerjakan satu hal, mau itu aja yang dikerjakan. Sementara kalau kita lebih main ke kreativitasnya ya, kita main ke ide-idenya. Kita sangat-sangat melek terhadap teknologi. Cuman sekarang bagaimana cara mengelolanya, menyatukannya, mensinkronkan semuanya, ya kan? Karena itu kemarin aku pernah memperhatikan juga
kalau kenapa usaha-usaha orang yang udah lama justru stuck 20 tahun di satu gerai. Sedangkan anak muda bisa bikin 100 gerai. Padahal pola kerjanya sama, apa yang dijualnya sama. Ternyata yang menjadi mahal itu mereka yang anak muda itu bisa membuat sistem. Nah, disitulah nilai kreativitas itu bermain. Dan itu juga gak sebentar. Makanya tadi aku sampaikan juga belajar itu penting dari siapapun dan dimanapun. Karena sifatnya bisnis itu dinamis ya kan. Iya. Selalu mengalami perubahan. Kalau nggak cepat berubah, tadi ingat tuh kalau kalian tahu cerita tentang HP Nokia Iya, nggak mau kolaborasi. itu di dunia itu orang udah pada tahu itu. Kalau dia menolak perubahan, menolak update ke layar sentuh, akhirnya mereka gimana sekarang? Nggak dikenal orang lagi kan. Tapi yang kabarnya kita tahu lagi cuman bangkit loh Bang. kenapa? Lagi berusaha bangkit loh Ya. kabarnya. Mau launch yang baru katanya. Nah, berusaha bangkit kan. Coba kalau dulu tidak menolak perubahan. Itu dia. Sampai sekarang Nokia HP kita. HP terkuat di dunia tuh. Tahan banting lagi kan Kak. Nggak dicas sebulan nggak apa-apa. Oke sobat, itu dia beberapa tips and trick untuk memulai bisnis di usia muda sambil kuliah. Semoga informasi ini bisa membuat kamu untuk mengembali langkah pertama dan perjalanan kewirausahaanmu. Nah, ingat memulai bisnis mungkin terasa menantang. Tapi dengan perencanaan yang baik, dengan sikap yang positif juga, kamu bisa mencapai kesuksesan. Bis, mungkin sampai sini aja perjumpaan kita kali ini. Mungkin kakak abangnya bisa kali ya spill untuk bisnisnya. IG atau sosmed gitu, spill sekalian promosi kan. Oke, untuk Kak Vivin tuh. Oke, jangan lupa follow arnati.floris di IG dan TikTok. Save juga nomor WA kita, nanti bakal muncul di sini. Cling. Jangan lupa untuk pesan buket, bloom box, bloom bag, apapun itu, papan bunga semuanya ada di kita. Sewa, dekor semuanya ada ya teman-teman. Jangan lupa hanya di Arnati Floris. Kita juga udah ada di Gosennya. Oke, terus bisa kali Bang Dava. Bang Dava. Oke, jangan lupa cek IG-nya Tahu Walik Dapskui. Dan kalau misalnya kawan-kawan pengen cemilan tahu walik dari yang kami produksi, kawan-kawan bisa cek dari aplikasi ojek online, mau itu dari Grab ataupun GoFood. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vivin dan Bang Dava. See you next in the next episode. Bye. Bye bye.